Pemirsa, warga di Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang masih terisolir pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Sementara untuk akses transportasi, warga terpaksa menggunakan perahu kecil menerjang arus sungai. Pasca jembatan penghubung Desa Balingkarang, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh putus diterjang banjir bandang dan tanah longsor, warga terpaksa menyeberangi sungai untuk mengambil bantuan logistik menggunakan perahu kecil. Untuk sekali penyeberangan, warga harus membayar Rp20.000. Penyeberangan antar desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak parah bencana banjir bandang ini hanya bisa dilakukan kala aliran sungai dan debit air normal. Jembatan kan jembatan sudah rusak, Pak, jadi kami memakai seperti boot itulah, Pak penyeberangannya. Belum bisa muatnya cuma 2, Pak. Jadi 2, transportasi dari seberang ke seberang ini dan pakai boot aja. Warga terisolasi ini masih merasa khawatir dengan banjir susulan saat hujan deras kembali melanda desa mereka. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungannya ke lokasi bencana di Aceh Tamiang Kamis pagi. Presiden meninjau pembangunan hunian sementara yang dibangun Danantara untuk warga terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara bernama Rumah Hunian Danantara di Kebun Tanjung Semantoh, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis pagi. Presiden melihat langsung kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak. Hunian ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian ini juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Sebanyak 198 unit telah selesai dibangun pada 1 Januari 2026, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Itu ya, saya terima kasih sekali lagi. Saya nanti minta koordinasi yang ketat karena tadi dilaporkan ke saya bahwa kebutuhan rumah seluruh 3 provinsi adalah sekitar 90.000. Nah, ya kan? 3 provinsi yang rusak berat. Apakah yang 15.000 nanti bagian dari 90.000 itu? Itu yang harus dibicarakan. Ya. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk menghabiskan malam tahun barunya bersama pengungsi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selain memberikan semangat bagi korban bencana, Presiden Prabowo juga nonton bareng film Jumbo dengan anak-anak penyintas bencana. Malam pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo menghabiskan waktunya bersama warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Republik ini disambut antusias warga. Dalam acara ini, Presiden Prabowo terus menyemangati korban bencana alam. Presiden mengajak warga menonton pertunjukan layar tancap. Film animasi terbaik karya anak bangsa, Jumbo, dipilih oleh Presiden Prabowo. Lantaran film ini bisa membangkitkan harapan anak-anak di pengungsian. Kehangatan terasa dalam acara ini. Presiden Prabowo dan warga seakan tanpa jarak. Hal ini menggambarkan pemerintah akan terus ada bersama rakyat. Tak lupa Presiden ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga yang Maha Kuasa selalu memberi yang terbaik kepada kita semua.
Momen tahun baru ini menjadi momen harapan baru bagi warga setempat untuk dapat pulih dan bangkit kembali menjalani kehidupan yang baru. Tim Liputan News melaporkan. Pastikan penanganan cepat, Presiden Prabowo Subianto 7 kali tinjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 minggu terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya kepala negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama-sama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, atlet mixed martial art asal Papua, Iksan Lani, viral di media sosial karena menjadi relawan bencana banjir di Aceh. Dari video yang beredar, atlet mixed martial art atau MMA asal Papua, Lani Iksan turun tangan langsung ke Aceh untuk membantu korban bencana banjir bandang dan longsor. Dengan sigap, Iksan mengangkat sejumlah barang, membersihkan lumpur hingga menyiram air bersih dan menyalurkan kebutuhan korban bencana. Iksan merasa terpanggil karena kerap melihat penderitaan korban di media sosial. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat jumlah korban jiwa bencana banjir dan longsor di Sumatera bertambah menjadi 1.157 orang per Kamis 1 Januari 2026. 3 jasad ditemukan di Aceh Utara. Ada 3 jasad yang ditemukan di Aceh Utara, sehingga ini menambah jumlah total rekapitulasi korban jiwa meninggal dunia dari 1.154 jiwa per kemarin menjadi hari ini 1.157 jiwa. Sekali lagi tentu saja simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk keluarga. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan operasi pencarian masih terus dilakukan sampai kita mengupayakan jumlah korban atau daftar nama-nama yang masih masuk dalam daftar pencarian orang itu berkurang seminimal mungkin. Masih ada 380.360 jiwa saudara-saudara kita yang masih mengungsi. Kita harapkan dengan tadi sudah dilihat langsung oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa sudah ada lebih kurang 1.050 huntara yang sebagian besar sudah siap huni bagi saudara-saudara kita di Aceh Tamiang dan di beberapa tempat lainnya.
Pemirsa, pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, upaya pemulihan akses jalan dan jembatan terus dikebut. Berbagai pihak bahu-membahu membangun jembatan darurat dan membuka jalur alternatif untuk mendukung mobilitas warga. Pasca bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, pemulihan akses jalan dan jembatan terus dipercepat. Di Provinsi Aceh sebanyak 11 jembatan terdampak kini telah difungsionalkan secara bertahap. Salah satu yang kini sudah dapat dilalui adalah Jembatan Lawe Mengkudu 1. Jembatan sepanjang 36 meter ini menjadi jalur penghubung vital antara Kabupaten Kayulues dan Aceh Tenggara. Untuk sementara, akses Jembatan Lawe Mengkudu difungsikan menggunakan Jembatan Bailey sebagai jembatan darurat. Pembangunan jembatan permanen akan dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah pihak terkait agar akses transportasi kembali normal dan aman. Jalur di Aceh Timur, alhamdulillah dari jam 10 sudah fungsional. Jadi boleh dikatakan seluruh Aceh Timur sudah bisa terhubung. Dan kita sekarang tinggal fokus ke nembus ke Aceh Tengah, dan kita sih sekitar akhir bulan bisa tembus lah. Dari jalur apakah dari Melapo atau dari arah KKA tembus ke Aceh Tengah dan Biren.